Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Yowandini 165A. Saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah dari visualbasic.net. Nah, di sini saya akan menjelaskan program yang kelompok kami buat, yaitu nama programnya adalah Apotik menggunakan MySQL, database MySQL. Di sini saya langsung aja ke running. Nah, lalu langsung muncul form login. Nah, di sini ada login, itu ada username, password, dan buttonnya itu ada masuk dan batal. Nah, langsung aja kita praktekkan. Bagaimana kalau misalkan username atau passwordnya itu tidak sesuai. Nih, misalkan akan muncul seperti ini jika username atau passwordnya tidak cocok. Nah, lalu kita ulang untuk memasukkan username-nya yang sesuai. Nah, langsung muncul seperti ini. Nah, di sini ada gambar profil admin. Ini untuk profil adminnya. Dan di sini ada tanggal, bulan, dan tahun yang sudah tertera, dan ini waktu pukul jamnya. Nah, lalu di sini ada menu-menu. Nah, menunya itu ada home, obat, transaksi, dan konsultasi. Nah, di dalamnya menu ini ada submenu. Nah, lalu kita klik aja menu obat. Nah, sub obatnya. Nah, di menu obat ini ada sub menunya, yaitu ada data obat dan stok obat. Lalu menu transaksi, ada sub menunya transaksi penjualan dan transaksi konsultasi. Lalu menu konsultasi, di sini ada sub menu konsultasi dan jadwal. Nah, lalu kita klik home, menu home. Nah, langsung tampil ke menu utama atau menu awal. Seperti itu. Terima kasih presentasi dari saya. Nama saya Dwi Ayu Kalina dengan nomor NIM 16180009 akan melanjutkan presentasi mengenai sistem aplikasi Apotek, yaitu kita akan beralih ke menu obat. Nah, di sini ada dua submenu. Yang pertama submenu data obat, dan yang kedua submenu untuk stok obat. Dimana untuk yang data obat di sini adalah kita akan menginput, mengedit, menghapus, dan lain-lain terkait dengan data-data obat yang ada di apotek. Sedangkan untuk yang di stok obat, kita akan melihat stok-stok yang ada untuk masing-masing obat. Seperti itu. Oke, langsung saja. Yang pertama ini adalah form data obat, ya. Nah, di sini di tabel ini sudah kelihatan data-data obat yang sebelumnya sudah diinput di database. Mulai dari akun 1, kode obat, nama obat, jenis, kegunaan, dan juga vendor. Oke, jika kita ingin menambah data obat baru, nah di sini formnya masih nonaktif, ya, tidak bisa diapa-apain. Semuanya masih nonaktif, dan ketika kita ingin menambah, kita bisa klik tombol tambah di sini. Nah, oke, langsung fokus di bagian kode obat. Oke, misalnya contohnya adalah kode obatnya E001. Nama obatnya adalah Epidosin. Jenis obat tablet. Kegunaan obat ada
adalah untuk meringankan kejang parut. Oke, kemudian vendornya adalah PT Kimia Farma. Oke. Nah, tadi tombol tambah tadi sudah berubah menjadi tombol simpan, yang artinya kita akan menyimpan data ini untuk disimpan ke database sistem. Oke, kita klik simpan. Nah, data berhasil ditambah. Oke. Nah, kemudian jika kita ingin, ini sudah kembali seperti semula. Kita ingin menambah obat baru, misalnya tambah nama obatnya adalah kode obat N001. Nama obat adalah Neurofit. Ya, jenis obatnya adalah tablet. Kemudian kegunaannya adalah nyeri punggung, untuk nyeri punggung. Kemudian vendornya adalah PT Kimia Farma juga. Oke, nah rupanya tidak jadi ya. Misalnya kita ingin membatalkan, tidak jadi menyimpan obatnya karena satu dan lain hal alasan, maka kita bisa klik batal. Nah, maka dia akan kembali seperti semula, kayak gitu. Dan jika kita ingin mengedit ya, tadi lupa sedikit ya, misalnya kita klik bagian tambah. Nah, ketika di bagian tambah ini diklik, maka ini sudah berubah jadi tombol simpan. Dan untuk tombol edit dan juga hapus tidak bisa ditekan ya, takut ada kesalahan, maka ini dinonaktifkan selama proses menyimpan, seperti itu. Oke, batal. Nah, jika kita ingin mengedit ya, misalnya mengedit obat ya, contohnya di epidosin misalnya, kita bisa mengklik di barisnya epidosin. Nah, ini masih nonaktif ya, masih sekedar informasi, belum bisa diapa-apakan. Baru kita kemudian klik edit. Nah, maka di sini formnya aktif. Setelah kita ingin menjadi obatnya adalah kapsul ya misalnya. Maka sama seperti tadi, tombol tambah dan tombol hapus nonaktif, dan ini sudah berubah menjadi tombol simpan. Setelah kita simpan, data berhasil diedit. Oke. Nah, dan kita bisa melihat di sini bahwa tadi jenis obat untuk epidosin kapsul, ya seperti itu. Oke, selanjutnya kita ingin menghapus, ya. Ingin menghapus sama juga seperti tadi. Misalnya kita ingin menghapus yang epidosin, kita klik di barisnya. Nah, ini adalah informasinya, dan ketika kita klik hapus, kita ingin menghapus, kita bisa mengklik button hapus di sini. Oke, data berhasil dihapus. Oke, dan data sudah berhasil dihapus. Kemudian, jika kita ingin mencari data, kita bisa cari di sini. Kita sebenarnya bisa hanya memasukkan satu karakter. Contohnya misalnya M. Nah, tidak ada yang karakternya M dari kode obat. Seperti itu. Kita mencari nomornya, kodenya adalah A. Nah, maka muncullah di sini kode-kode obat ataupun nama-nama obat yang berawal dari karakter A, seperti itu. Atau misalnya kita mau mencari berdasarkan nama obat misalnya. Nah, kita bisa cari di sini. Misalnya adalah sal. Nah, maka otomatis di sini data yang ditampilkan adalah untuk yang salbutamol. Oke, seperti itu. Itu untuk yang kolom cari. Oke, hanya ini untuk yang di bagian form data obat. Kita bisa kembali ke dashboard untuk beralih ke submenu submenu stok obat. Oke, di sini ya kita bagian admin akan memberikan
akan diharuskan untuk menulis kode obat. Misalnya contohnya adalah P001. Ketika di enter, nah maka di sini kelihatan nama obat, paracetamol, jenis obat tablet, stok obat 200 serta harganya. Ya, ini mungkin ini sudah kelihatan, tapi kalau misalnya daftarnya panjang, si admin memasukkan kode obat di sini. Atau misalnya si admin tidak ingat ya kode obatnya apa, maka bisa mencari data di sini. Dia misalnya ingin mencari berdasarkan nama obat. Nah, misalnya adalah ingin menghapus yang ingin mencari stok obat Betason. Nah, maka sama seperti tadi ya sudah kelihatan di sini kode obat B001, nama obat Betason N, jenis obat krim, stok obatnya 100, dan harga obatnya adalah 25.000. Oke. Jadi stok obat hanyalah ini hanyalah untuk mengecek stok obat yang ada. Jadi hanya ada tombol batal dan juga kolom pencarian seperti itu. Oke, kita kembali ke dashboard. Baik, penjelasan saya mengenai menu obat hanya sampai sini. Hanya ada 2 submenu, jadi saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih. Nama saya Maulia Ananda Putri, NIM 16180021. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai program aplikasi apotek pada bagian menu konsultasi. Oke, jadi di menu konsultasi ini ada 2 submenu, yaitu menu konsultasi dan menu jadwal konsultasi. Di menu konsultasi ini digunakan untuk pasien yang ingin mendaftarkan diri mereka untuk sesi konsultasi dengan dokter, sedangkan di jadwal konsultasi ini untuk melihat daftar para pasien yang melakukan konsultasi dan juga bisa untuk mengubah misalkan ada data pasien yang salah ataupun pembatalan konsultasi oleh pasien. Jadi di sini ada menu konsultasi, langsung aja. Ada ID konsultasi, di sini secara otomatis dia akan bertambah. Oke, misal kita ada pasien yang ingin mendaftarkan sesi konsultasi. Misal namanya Kartini. Umur 25 tahun, titelnya Nyonya, alamat Jalan Mawar, nomor 5, Jakarta. Untuk gejala ini diisi oleh apa yang dirasakan pasien. Misal di sini gejalanya adalah sesak nafas. Nanti admin akan mengarahkan pasien ke poli sesuai dengan apa yang dialami pasien. Ini karena gejala sesak nafas, jadi masuk ke poli pulmonologi. Di sini nama dokter dan SIP dokter akan terisi secara otomatis. Kemudian untuk hari dan tanggal dapat disesuaikan dengan pasien. Di sini kita isi semisal tanggal hari Selasa, tanggal 13 Januari. Dan jamnya ini udah diisi sesuai yang pasien mau. Ada beberapa pilihan. Misal jam 11. Kemudian jika sudah dan benar datanya, baru kita klik tambah dan muncul data berhasil disimpan. Oke. Jika kita ingin membuat data baru, kita langsung klik button baru. Di sini kondisi akan kembali seperti semula dan ID konsultasi akan bertambah menjadi 2. Misal kita isi Mary, pasien 24 tahun, titel Nona, alamat Jalan Melati nomor 7, Jakarta. Kalau misalkan di sini pasien terdapat kendala atau ada data yang salah, bisa langsung kita klik pada button batal. Nanti akan kembali seperti semula, seperti ini, dan ID tetap 02 karena nggak ada data yang dimasukkan. Setelah kondisi kembali seperti semula, jika ingin menambahkan data baru, tinggal kita isi misal Haris, umur 32 tahun, titel tuan, jalan
Angkasa nomor 10 Bogor. Ini mata merah dan perih. Untuk polinya, poli mata. Ini tentukan hari dan tanggalnya. Misal hari Januari tanggal 15 Jumat, hari Jumat jam 14. Dan di sini kita tambah, kita berhasil disimpan. Dan kita isi lagi, baru ini data yang ketiga. Misal namanya Anya. Usia 8 tahun, itu anak, alamat, Jalan Merak nomor 7 Semarang. Demam, batuk. Untuk poli, nah ini anak, berarti poli anak. Bukan hari dan tanggalnya, misal hari Rabu tanggal 32 Januari, jamnya 9. Dan kita tambah, disimpan. Jika semisalkan Anya ingin membatalkan sesi konsultasi, dapat langsung klik pada jadwal konsultasi. Dan kenapa di menu konsultasi ini tidak ada menu edit? Karena untuk menu konsultasi sendiri ini hanya untuk melayani transaksi konsultasi saja. Jadi bisa untuk pembatalan di jadwal konsultasi. Oke, langsung aja kita di sini muncul. Jadi di sini udah muncul semua datanya yang tadi udah dimasukin. Ada Kartini, Haris, dan Anya. Misalkan ingin membatalkan sesi konsultasi Anya, kita bisa ketik di ID konsultasinya maupun langsung pilih ID yang ada di daftar pasien. Kemudian kita pilih hapus untuk membatalkan. Oke, data berhasil dihapus. Di sini namanya sudah nggak ada. Oke, sekiranya sampai sini penjelasan yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Isti. Perkenalkan, nama saya Istighfarah Mubarokah dengan nomor NIM 16180010 akan melanjutkan mengenai sistem aplikasi apotek, yaitu di menu transaksi. Oke, jadi di menu transaksi ini ada dua submenu. Yang pertama transaksi penjualan dan juga transaksi konsultasi. Transaksi penjualan yaitu untuk transaksi penjualan obat, sedangkan transaksi konsultasi yaitu transaksi untuk pembayaran biaya konsultasi. Oke, langsung saja kita klik di bagian ini di transaksi penjualan, dan ini adalah formnya. Ya, sama seperti form pada umumnya, ada nomor transaksi, yaitu di sini kodenya dan juga nomor urutnya 001. Oke, misalnya kita input nama pelanggan di sini, misalnya adalah Mira. Oke, nama obat. Nah, nama obat di sini adalah nama-nama obat yang ada di stok obat. Stok obat di apotek yang sudah dijelaskan sebelumnya. Misalnya dia ingin membeli antasida. Nah, maka jenis obat dan harganya sudah langsung tertera. Dan ini diambil dari database yang di stok obat. Oke, di sini kita bisa masukkan banyak yang ingin dibeli, misalnya 3, dan otomatis jumlahnya tertera di bagian ini. Kemudian kita bisa klik tambah untuk memasukkan ke keranjang. Ibaratnya tuh untuk memasukkan ke daftar barang yang akan dibeli. Oke, data berhasil ditambah. Nah, inilah tadi yang sudah masuk ke keranjang. Kemudian misalnya membeli yang lain, misalnya mau membeli sabutamol. Nah, jenis obat inhaler harga 150.000, mau beli satu dia misalnya. Oke, jumlahnya kita klik tambah lagi. Oke, data berhasil ditambah. Oke, misalnya dia mau beli satu lagi yang di Betason misalnya. Dia ingin beli Betason krim harga 25.000 dengan 2 buah. Oke, jumlahnya 50.000, klik tambah.
Oke, data berhasil ditambah. Oke, dan misalnya ternyata si Mira tidak jadi membeli salbutamol. Misalnya uangnya tidak cukup dan harga obatnya kemahalan. Nah, kita bisa mengklik di barisnya yang di salbutamol dan kita bisa mengklik button hapus. Oke, data berhasil dihapus. Jadi si Mira tidak jadi beli dan dia ingin menghitung fix pesanan dia. Dan kita bisa klik tombol hitung di sini. Nah, maka otomatis keluar total. Total di sini, oke, bisa kita masukkan berapa, misalnya dia memberikan uang 100.000. Oke, maka kembaliannya adalah 5.000. Oke, seperti itu. Itulah transaksi penjualan obat. Jika ada pembeli yang lain, bisa kita klik baru di sini. Oke, akan kembali ke seperti semula dan nomor transaksi berubah menjadi 002. Seperti itu. Oke, klik kembali. Kembali ke menu dashboard, yaitu kita beralih ke transaksi konsultasi. Ini adalah form transaksi konsultasi dan ini hanya untuk pembayaran biaya konsultasi. Jadi tadi setelah pasien mendaftarkan diri untuk konsultasi, nah maka untuk pembayarannya dialihkan ke form ini. Nah, di ID konsultasinya seperti tadi hanya ada 2 orang pasien, ya misalnya 001. Nah, nama pasien, umur, alamat, dokter, poli, jadwal, biaya, bahkan sampai jamnya sudah otomatis terisi dan tidak bisa diubah karena ini memang sudah dari database-nya, jadi tidak bisa diubah. Nah, misalnya tetapi si 001 si Kartini tidak jadi atau mungkin dia kekurangan duit, ya misalnya di sini biayanya 235.000 dan dia kekurangan duit dan dia masih batal untuk bayar saat itu juga, maka kita bisa klik button batal di sini. Oke, dan misalnya yang konsultasi 002. Nah, Bapak Haris 32 tahun akan membayar, ya misalnya dia memberikan uang 250.000. Nah, maka muncullah kembalinya di sini 15.000. Seperti itu. Inilah transaksi untuk pembayaran biaya konsultasi dari si pasien. Oke, dan jika ada pasien lain bisa klik baru, maka form akan otomatis kembali seperti semula. Oke, kita kembali ke menu dashboard. Oke, untuk penjelasan mengenai menu transaksi sudah selesai, yaitu transaksi penjualan dan juga transaksi konsultasi.